Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang teks puisi. Perkenalkan, nama saya Anggarda Paramita dan rekan saya Imelda. Pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian teks puisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusun larik dan bait. Puisi juga dikenal sebagai seni tertulis yang isinya merupakan ungkapan pikiran, perasaan, mengandung pesan dan bahasanya indah. Puisi merupakan sastra yang membangkitkan kesadaran imajinatif dan fokus pada pengalaman atau emosional melalui bahasa yang dipilih, diatur dengan makna, suara, dan ritme. Ciri-ciri puisi sebagai berikut. A. Terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. B. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. C. Setiap baris terakhir berbunyi kata. D. Vokal terkadang berupa huruf konsonan. E. Setiap baris terakhir bunyi vokal kata teratur. 1. Unsur pembangun teks puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang cukup digemari oleh banyak orang. Karya sastra yang satu ini biasanya berisi ungkapan hati atau pendapat dari penciptanya. Di Indonesia, kita memiliki banyak penyair puisi yang telah menghasilkan karya-karya fenomenal dan terkenal. Sebut saja Chairil Anwar, W.S. Rendra, Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, dan masih banyak lagi yang lainnya. Puisi sendiri secara umum adalah sebuah karya sastra yang mengandung unsur irama, ritma, diksi, lirik, serta menggunakan kata kiasan dalam setiap baitnya untuk menciptakan estetika bahasa yang padu. Unsur-unsur puisi menjadi elemen penting dalam sebuah puisi. Unsur-unsur puisi ini akan membentuk puisi menjadi sebuah karya yang memiliki kesan dan juga makna tertentu. Terdapat dua macam unsur-unsur puisi, yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi adalah unsur-unsur puisi yang membangun puisi dari dalam. Unsur intrinsik puisi ini masih terbagi lagi dalam dua jenis, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi. Yang dimaksud unsur fisik puisi merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Secara umum terdapat 6 unsur fisik puisi, yaitu diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan tipografi. 1. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata, sehingga diksi atau pemilihan kata menjadi sangat penting dan krusial bagi nilai estetika puisi. 2. Imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara, auditif, imaji penglihatan, visual, dan imaji raba atau sentuh, imaji taktil. 3. Kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif, sehingga memunculkan imaji, biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. 4. Gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Beberapa macam-macam majas yang sering digunakan pada puisi misalnya seperti retorika, metafora, personifikasi, litotes, ironi, sinekdok, repetisi, anafora, antitesis, klimaks, antiklimaks, satire, paradoks, dan lain-lain. 5. Rima. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi. Sementara ritma adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. 6. Tipografi. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya, pada baris puisi tidak selalu diawali huruf kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik.
Unsur batin. Unsur batin puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam membaca puisi. Secara umum ada 4 unsur batin puisi, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. 1. Tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Pada puisi, sebuah tema menjadi landasan dan garis besar dari isi puisi tersebut. 2. Rasa. Rasa atau perasaan pada puisi, sikap puisi terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi pembaca. 3. Nada. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditujukan untuk pembaca pada pembaca. Bisa dengan nada menggurui, mendikte, nada tinggi, atau seolah ingin bekerja sama dengan pembaca. 4. Amanat. Pada puisi, amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung atau tidak langsung. Puisi sendiri secara umum adalah sebuah karya sastra yang mengandung unsur irama, ritme, diksi, lirik, serta menggunakan kata kiasan dalam setiap baitnya untuk menciptakan estetika bahasa yang padu. Unsur-unsur puisi memang menjadi elemen penting dalam sebuah puisi. Unsur-unsur puisi ini akan membentuk puisi menjadi sebuah karya yang memiliki kesan dan juga makna tertentu. Terdapat 2 macam unsur puisi, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Waluyo dalam Dani tahun 2013 halaman 9, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu, dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Hudson dalam Aminuddin tahun 2009 halaman 134 mengungkapkan bahwa puisi adalah salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian untuk membuahkan ilusi dan imajinasi, seperti halnya lukisan yang menggunakan garis dan warna dalam menggambarkan gagasan pelukisnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian di dalam video ini. Sampai jumpa.